Semuanya, selamat datang di HFP ID. Kali ini kami akan memperkenalkan kepada kalian semua siapa sih Tracer itu, dan pastinya juga menjelaskan tentang seluk-beluk mereka dong. Jangan sampai kelewatan ya. Nah, sebelum itu siapin hati kalian mulai dari sekarang ya. Siap-siap untuk jatuh cinta. Oke, langsung saja mari kita mulai. Find your treasure. 안녕하세요, treasure입니다. Treasure adalah boy group dengan 12 member di bawah naungan YG Entertainment. Sebelum mereka debut, mereka harus melalui survival program yang bernama YG Treasure Box yang ditayangkan pada akhir tahun 2018 hingga awal tahun 2019. Ada 29 trainee yang ikut bertanding untuk memperebutkan posisi line debut tersebut. Nah, YG Treasure Box memiliki total 10 episode. Pada episode terakhir hanya ada 4 member yang diumumkan masuk final line debut, yaitu Haruto, Yedam, Jungwon, dan Junkyu. Member yang lainnya diungkapkan secara bertahap melalui Instagram yang Hyunsuk dan sosial media YG Treasure Box pada waktu itu. Pada awalnya, member final line debut hanya 7 orang, yaitu Junkyu, Haruto, Yedam, Jongwoo, Jaehyuk, Junwon, dan Hyunsuk dengan nama grup Treasure. Tetapi selang beberapa hari, Yang Hyunsuk mengumumkan untuk menambahkan 6 orang ke dalam final line debut tersebut, tetapi dengan grup yang berbeda, yang bernama Magnum. Orang-orang tersebut yaitu Jihoon, Doyoung, Masiho, Asahi, Yoshinori, dan Hyun Bin. Jadi YG Entertainment pada saat itu mengumumkan akan mendebutkan Treasure dan Magnum yang ketika mereka digabungkan menjadi grup Treasure 13 atau Treasure 13 dengan total member 13 orang. Namun pada awal tahun 2020 berita mengejutkan terjadi. Setelah hampir 1 tahun Treasure 13 tidak kunjung didebutkan, tiba-tiba YG merilis sesuatu dan mengungkapkan bahwa yang akan debut adalah hanya Treasure dengan total member 12 orang dan tidak ada lagi namanya Treasure 13 ataupun Magnum. Karena hanya 12 orang, itu artinya ada 1 member yang dikeluarkan dari line debut, dan yang keluar pada saat itu adalah Hyun Bin dengan alasan bahwa musik dia tidak cocok dengan Treasure. Tentunya banyak penggemar yang kecewa pada saat itu, tetapi bagaimanapun juga mungkin itu adalah jalan terbaik untuk Treasure ataupun Hyun Bin. Tetap dukung Hyun Bin dimanapun dia berada ya guys. Nah, setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya Treasure debut pada tanggal 7 Agustus tahun 2020 dengan single album The First Step Chapter 1 dengan title Track Boy. Nama fandom Treasure adalah Treasure Maker. Nama tersebut sering digunakan untuk memanggil para penggemar mereka ketika YG Treasure Box sedang berlangsung. Ya, pastinya sebelum mereka debut. Treasure Maker pada saat itu berperan penting dalam menentukan siapa member yang akan didebutkan melalui voting. Ya, meskipun pada akhirnya tetap keputusan berada di tangan YG Entertainment itu sendiri. Sekarang saatnya kita untuk mengenal lebih lanjut member-member Treasure. Dimulai dari yang paling tua ya. Choi Hyunsuk. Hyunsuk adalah member tertua dan juga sebagai leader di Treasure. Dia adalah seorang rapper dan dancer yang handal. Hyunsuk trainee di YG selama 5 tahun. Sebelum dia mengikuti survival YG Treasure Box, dia pernah mengikuti Mix 9 sebagai trainee dari YG juga dan berakhir di peringkat 5 serta masuk line debut. Namun sayangnya mereka tidak jadi debut karena beberapa alasan. Fun fact yang menarik dari Hyunsuk adalah meskipun Hyunsuk member tertua, tetapi dia sering dijaili para member yang lain dan tingkah lakunya seakan-akan dia adalah maknai di Treasure atau yang paling muda gitu. Meskipun demikian, Hyunsuk punya hati yang lembut loh. Dia bisa mengayomi para adik-adiknya sehingga dia dijuluki omanya Treasure. 약간 저희가 항상 몇 번 얘기한 적이 있는데 제가 트레저의 엄마고 지훈이가 트레저의 아빠다라는 얘기 자주 했었어요. Park Ji-hoon, inilah yang unik dari Treasure. Mereka mempunyai 2 leader. Selain Hyunsuk, Ji-hoon juga menjadi leader di Treasure. Dia mempunyai vokal yang indah, yang pastinya sering membuat para ciwi-ciwi kelapak-kelapak. Dan juga dia adalah penari yang hebat. Ji-hoon trainee selama 4 tahun. Sebenarnya dia dulu
pernah dikeluarkan dari YG ketika masih trainee karena dianggap kemampuannya tidak berkembang. Tetapi YG memberikan kesempatan kedua kepadanya dengan memasukkannya kembali sebagai trainee ketika YG Treasure Box berlangsung. Dan hasilnya lihat sekarang, dia telah berkembang sangat pesat dan membuktikan kalau dia memang layak untuk debut. Dan bahkan sekarang menjadi sosok seorang leader. Fun fact dari Jihoon, Jihoon adalah Kang Julit. Iya, itu panggilan sayang dari fans Indonesia yang diberikan kepadanya. Nama itu diberikan karena tingkah laku Jihoon yang suka menjahili dan menirukan kebiasaan member yang lainnya. Selain itu, Jihoon adalah papanya Treasure. Karena sudah ada mama, gak afdol dong rasanya kalau tidak ada papa. Jadi papa di Treasure itu adalah Jihoon. Meskipun dia suka julid ke member yang lain, tapi jiwa kebapakannya tetap ada kok. Dia tetap bisa mengayomi para member, tapi ya gitu, terkadang dia iri ke member lain karena diperhatikan Hyunsuk. Sedangkan dia selalu dapat perhatian yang terakhir. Keluarga bahagia sekali ya mereka. 제가 형 다음으로 연장자인데 저랑 준규랑 요시가 순위가 없다 생각하지만 항상 동생들부터 챙겨줘요. 저도 어떻게 보면 동생인데 너무 어린 애기들부터 챙겨주니까 전 항상 꼴찌예요. 받는 게. 아이고. Yoshinori. Yoshi adalah seorang rapper. Dia trainee selama 4 tahun dan dia adalah trainee dari YG yang berada di Jepang. Ya, Yoshi adalah orang Jepang. Yoshi suka hal-hal yang berbau seni seperti menggambar grafiti, membuat lukisan, dan lain sebagainya. Dia masih punya banyak bakat yang bisa ditunjukkan lebih lagi. Fun fact tentang Yoshinori. Yoshi sering dijuluki sebagai pangeran oleh para penggemarnya. Ketampanannya yang luar biasa sering membuat semua orang melemah. Dia benar-benar seperti pangeran yang turun dari surga. Yoshi juga dikenal sebagai member yang polos loh, hatinya lembut sekali. 이렇게 애가 순진합니다. 이렇게 애가 이렇게 물어봤는데 이게 안 올라왔나 봐. 그 한참 전 위에 그 애가 서운해가지고 Kim Junkyu. Junkyu adalah vokalis di Treasure. Vokalnya yang unik yang membuat dia bertahan hingga saat ini. Vokal yang digadang-gadang adalah stylenya YG banget. Junkyu pernah mengikuti Mix 9 bersama Hyunsuk sebagai perwakilan trainee dari YG, tetapi dia tereliminasi di peringkat 35. Pada saat itu percaya diri Junkyu menurun, tetapi YG dan para trainee yang lainnya terus menguatkannya karena tahu Junkyu punya potensi, dan pada akhirnya dia menjadi salah satu trainee terkuat pada saat era YG Treasure Box. Dan lihatlah sekarang, Junkyu emang top banget deh. Fun fact tentang Junkyu. Junkyu adalah member yang menggemaskan. Cara bicaranya yang unik membuat semua orang jatuh cinta kepadanya. Banyak orang yang mengira kalau Junkyu adalah salah satu dari member termuda, padahal kebalikannya loh. Tingkah lakunya yang menggemaskanlah yang membuat dia terlihat seperti anak-anak. Jadi ya orang-orang pasti banyak yang mengira dia ke dalam kelompok member termuda di Treasure. Tapi jangan tertipu sama umur ya. 기아 화이팅! 깜짝이! 놀랐지. Mashiho adalah penari yang hebat. Dia menempati posisi dancer di Treasure, tetapi vokalnya juga gak main-main loh. Mashiho menjadi trainee selama 7 tahun di YG Jepang. Cukup lama ya. Ya memang Mashiho semenjak kecil sudah berlatih dance. Apapun dance-nya dia sudah pernah mencobanya. Mashiho juga pernah muncul di short filmnya Akmu waktu masih trainee loh. Ayo coba dicek di YouTube, pasti ada. Fun fact tentang Mashiho. Satu kata yang mendeskripsikan Mashiho adalah gichoring. Gichoring itu artinya aku mau pingsan. Ya, kata-kata itu muncul dari mulut Mashiho dan sangat berkesan bagi semua orang karena tingkahnya yang sangat imut dan lucu. Jadi sampai sekarang kalau menyangkut Mashiho selalu muncul kata gichoring. Selain gichoring ada juga Mayumi, yaitu Mashiho Kiyomi. Ya, Mashiho imut, tingkah lakunya yang mengemaskanlah juga yang membuat semua orang memanggilnya seperti itu. Yoon Jae-hyuk. Jae-hyuk adalah dancer yang keren di Treasure dan memiliki vokal yang unik juga. Bahkan akhir-akhir ini dia juga dilatih untuk melakukan rap loh.
Gak kalah bagus kok, bener deh. Bener-bener multi talent. Jaehyuk punya kekuatan di visualnya. Dia bahkan pernah dilirik oleh SM, JYP, Cube, Woolim, Pledis, dan Yuha. Tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk di YG. Keputusan yang tepat. Fun fact tentang Jaehyuk. Jaehyuk adalah salah satu member Treasure yang paling penyayang. Dia tidak segan-segan menunjukkan rasa sayangnya kepada para member yang lainnya. Setiap ditanya siapa yang paling sering mengatakan saranghe, semua member pasti menjawab itu Jaehyuk. Asahi menempati posisi vokal di Treasure. Suaranya yang unik mampu melelehkan telinga orang yang mendengarnya. Asahi trainee selama hampir 3 tahun di YG yang berada di Jepang. Selain mempunyai suara yang unik, Asahi juga mempunyai potensi untuk membuat lagu. Itu sebabnya meskipun waktu YG Treasure Box dia sudah tereliminasi, tetapi YG melihat bakat yang dimiliki Asahi yang memang layak untuk didebutkan. Fun fact tentang Asahi. Asahi pada waktu YG Treasure Box terkenal pendiam, bahkan banyak orang yang tidak mengenalnya. Tapi seiring berjalannya waktu, kelakuan Asahi makin menjadi, dan itu membuatnya banyak mata tertuju kepadanya. Asahi juga tidak punya rasa takut, dia benar-benar seperti robot. Selain itu, ketampanan Asahi juga sering mengikat orang yang melihatnya. Semakin hari, semakin tak manusiawi ketampanannya. Bang Yedam. Yedam si pemilik suara emas dari YG, yang bahkan masa kecilnya sudah dihabiskan di YG Entertainment. Dia hampir dikenal semua artis YG loh. Ketika dia muncul di YG Treasure Box pun sudah banyak yang mengenalinya. Dia sudah menjadi artis sejak kecil. Yedam sering mengcover lagu-lagu hits sebelum dia debut. Kalian bisa cari di YouTube lagu yang pernah dia cover. Selain cover, dia juga sudah menciptakan lagu bersama teman-teman trainee yang lainnya sebelum mereka debut. Bakat Yedam memang sudah diakui oleh semua orang. Oh ya, Yedam sebelum debut dengan Treasure sudah merilis lagu solonya loh yang berjudul Weo yang dirilis pada tanggal 5 Juni pada tahun 2020. Fun fact tentang Yedam. Yedam waktu kecil itu anak yang aktif, kata Sehyun Akmo di channel YouTube-nya. Tetapi ketika awal kemunculannya di YG Treasure Box hingga sebelum debut, dia menjadi remaja yang agak pendiam, seperti berlagak cool gitu. 정말 개구졌었거든요. 진짜 막 저쪽에서 이러면서 뛰어오는 막 사촌 동생 있잖아요. 딱 걸어오는 애였어요. 얘가 다 커가지고 누나 안녕하세요 이런데. Namun tidak untuk sekarang. Semakin kesini Yedam menunjukkan jati dirinya yang asli. Kalau sebenarnya dia memang laki-laki yang aktif dan penuh semangat. Apalagi kalau digabungkan dengan Asahi, bobroknya kelihatan alami sekali loh. Kim Doyoung. Doyoung adalah salah satu dancer yang hebat di Treasure. Selain itu, dia juga memiliki vokal yang unik yang membuat semua orang terpikat dengannya. Doyoung trainee selama 5 tahun di YG dan dia pernah hadir di episode Stray Kids sebagai trainee dari YG, dan kehadirannya cukup membuat berkesan semua orang termasuk Park Jin Young, CEO dari JYP, berkat kaos kaki kuningnya. Fun fact tentang Kim Doyoung. Doyoung adalah salah satu pelaku yang sering bikin semua treasure maker oleng kepadanya. Gayanya yang sangat tengil dan suka menggoda mampu membuat siapapun jatuh cinta kepadanya. Siapapun dia sekalian, kalian pasti pernah oleng ke Doyoung. Itu salah satu hal yang pasti dirasakan oleh treasure maker. Bagi para member, Doyoung juga mempunyai dunianya sendiri. Dia mampu berpikir out of the box sehingga bisa menampilkan hal-hal yang unik yang beda dari yang lainnya. 안녕? 내 이름은 도영이라고 해. 반가워. 알아. Haruto adalah lautan rapper kebanggaan Treasure. Suaranya yang deep mampu menarik perhatian semua orang.
Tetapi bukan hanya suaranya aja loh, visualnya yang mematikan pun mampu membuat semua orang lupa umur. Yang Hyunsuk sendiri pun mengakui visualnya emang sangat luar biasa. Sejak kecil dia sudah disuguhi lagu-lagu YG karena memang mamanya termasuk VIP garis keras atau fans garis keras dari Big Bang. Tak heran kalau menyangkut lagu-lagu Big Bang, Haruto akan sangat bersemangat sekali dan hampir semuanya dia hafal. Fun fact tentang Haruto. Ya, meskipun dia mempunyai suara yang berat dan seakan-akan membuat semua orang mengira dia sudah dewasa, tetapi nyatanya Haruto termasuk salah satu yang termuda loh di Treasure. Tingkah lakunya pun masih terlihat seperti bocah yang suka bermain. Jadi jangan tertipu sama penampilan dan suaranya ya. Haruto bener-bener masih seperti anak laki-laki yang menggemaskan loh. 진짜. 잠깐. 와. 진짜 안 된다니까 이런 거 진짜. 괜찮아. Park Jong-woo, si pemilik suara emas dari Treasure yang membuatnya menempati posisi vokal di Treasure. Jong-woo mempunyai semangat yang tinggi. Dia selalu menjadi pembawa suasana yang menyenangkan di Treasure. Selain itu, tingkah laku Jong-woo pun sering membuat Treasure Maker tertawa terbahak-bahak. Intinya, siapapun yang mengenal dia pasti hidupnya akan terasa sangat menyenangkan. Fun fact, karena tingkah Jong-woo yang kocak, seringkali wajah Jong-woo menjadi bahan candaan bagi semua orang. Tetapi bukan dalam konotasi yang negatif loh ya. Wajah Jong-woo itu lucu, jadi cocok buat meme-meme gitu, sehingga bisa membuat semua orang yang melihatnya pun ikut merasa bahagia. Dia benar-benar seperti seorang mood maker bagi semua orang. So Jung-hwan. Jung-hwan merupakan maknai di Treasure. Cowok berkelahiran 2005 ini juga merupakan dancer yang hebat dan mempunyai suara yang bagus. Jung-hwan pernah berada di Ki Tigers, di mana itu adalah klub taekwondo terkenal di Korea Selatan. Berkat itu, Jung-hwan mempunyai kemampuan akrobatik yang handal. Tak heran ketika dance pun dia mampu menunjukkan gerakan yang membuat semua orang terkagum-kagum. Fun fact, Jung-hwan masih dalam masa pertumbuhan ketika Treasure debut. Dia masih duduk di kelas 3 SMP. Karena dia masih dalam masa pertumbuhan, dia suka sekali makan dan itu membuatnya terus bertumbuh besar. Itulah mengapa dia disebut Super King Cow Baby. Para Hyungnya pun sangat menyayangi Jung-hwan sebagai adik yang paling bontot. Tetapi ya begitu, semakin lama para Hyungnya kesalip sama pertumbuhan pesat dari si dedek Jung-hwan ini. Begitulah semua member Treasure. Kebanyakan mereka masih dalam masa pertumbuhan. Jadi ya yuk kita bertumbuh dan berkembang bersama mereka. Treasure adalah grup yang berenergik. Rata-rata usia mereka yang masih muda membuat mereka gampang disukai oleh semua orang. Siapapun yang melihat Treasure akan merasa bahagia. Sebelum debut, Treasure mempunyai konten sendiri yang diupload di channel YouTube ataupun di channel V-Live. Konten yang pertama yaitu Treasure Map. Treasure Map tayang di YouTube channelnya Treasure. Treasure Map itu merupakan konten yang menampilkan keseharian mereka. Terkadang juga menampilkan keseruan mereka melakukan dan menyelesaikan misi-misi yang menyenangkan. Di Treasure Map ini kalian akan dapat mengenal lebih dalam dengan member-member Treasure. Selanjutnya ada TMI yang tayang di YouTube dan V-Live-nya Treasure. TMI merupakan too much information, dimana kalau di sini jadinya Treasure much information. Jadi di sini mereka akan mengungkapkan informasi-informasi tentang dirinya kepada penggemar, tentunya dengan cara yang asik loh. Biasanya sih ini kayak menceritakan tentang mereka lagi di mana, kemudian hal-hal yang unik apa yang terjadi pada saat itu. 지금 여기는 챕터 2 사랑의 뮤직비디오 현장입니다. 짜잔!
Kemudian ada 3 menit treasure. Konten ini berisi tentang tips-tips ala treasure atau kegiatan-kegiatan treasure yang hanya ditayangkan dalam waktu 3 menit. Jadi seperti 3 menit bersama treasure gitu, dan 3 menit itu untuk mengenal treasure lebih dalam lagi. Selanjutnya ada fact check. Fact check artinya pemeriksaan fakta. Jadi setiap perkataan yang diucapkan para member itu harus dibuktikan kebenarannya, sehingga para penggemar bisa tahu kalau itu bukan hanya omong kosong. Nah, pemeriksaan fakta tersebut yang berkaitan dengan para member ditayangkan dalam konten fact check ini. Dan yang terakhir ada TikTok. TikTok itu konten di mana para member duduk berdua berhadapan dan membicarakan topik-topik yang sesuai dengan diri mereka. Pembicaraan mereka pun sesuai dengan apa yang mereka rasakan pada saat itu. Terkadang pembicaraan mereka pun sangat mendalam, sehingga membuat semua orang tersentuh tentang betapa kerasnya perjuangan mereka. Tetapi selain itu ada pembicaraan yang asik juga kok. Namun, selain konten tentang keseharian mereka ataupun tentang pengenalan lebih dalam tentang mereka, Treasure juga punya konten seperti song cover ataupun dance cover. Semua konten cover mereka bisa kalian lihat di channel YouTube Treasure ya. Itulah konten mereka sebelum debut. Ada beberapa konten yang masih berlanjut setelah mereka debut, yaitu TMI. Dan yang lain kita lihat ya ke depannya apakah ada kelanjutannya atau tidak. Dengar-dengar sih Treasure Map akan dilanjutkan pada awal tahun 2021 mendatang. Yuk kita tunggu sama-sama. Dan untuk informasi tambahan, kalian bisa melihat semua konten itu dengan subtitle bahasa Indonesia di channel YouTube HFP Channel YG. Semua konten Treasure lengkap ada di sana. Yuk, kita mampir ke channel itu. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Treasure. Sampai saat ini Treasure mempunyai 2 single album, yaitu The First Step Chapter 1 dan The First Step Chapter 2. Namun, sebelum debut, Treasure sudah memiliki lagu pre-debut yang berjudul Going Crazy atau Michogane, di mana lagu tersebut selalu dinyanyikan ketika YG Treasure Box sedang berlangsung. Namun, hingga saat ini, lagu tersebut masih belum dirilis secara formal oleh YG Entertainment. Untuk debut mereka dimulai dengan single album The First Step Chapter 1 yang berisi 2 lagu yaitu Boy dan Come To Me, di mana Boy yang merupakan title dari album tersebut. Boy merupakan lagu debut mereka yang sangat powerful. Boy menggambarkan seorang cowok yang sedang jatuh cinta dan mempunyai keinginan untuk mendapatkan cewek yang dicintainya. Dan untuk The First Step Chapter 2 berisi 2 lagu yaitu I Love You dan Blink Like This, di mana I Love You merupakan title dari album tersebut. I Love You juga merupakan lagu yang powerful dan mempunyai dance yang sangat intens dan juga mengesankan. Di I Love You ini menceritakan tentang perjuangan seorang cowok untuk mendapatkan cewek yang diidamkan, yang dimana perjuangan tersebut naik turun seperti sedang menaiki roller coaster. Kemudian untuk beberapa hari ke depan mereka akan merilis single album yang ketiga, yaitu The First Step Chapter 3 dengan 2 lagu juga, yaitu dan Orange. Ya, sepertinya seperti itu. Sampai video ini dibuat masih belum diketahui akan seperti apa lagu tersebut. Oleh karena itu mari kita tunggu, dan kalau sudah dirilis mari kita dengarkan lagu-lagu tersebut, karena pastinya lagu-lagu itu layak untuk didengarkan. Sampai di sini pengenalan tentang Treasure. Kalau masih ada yang ditanyakan, silakan komen di bawah. Jika memang masih banyak yang ditanyakan, kita akan membuat video part 2-nya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap dukung Treasure dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar makin banyak yang bisa mengenal Treasure. Oke, now sarange, bye bye.